Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin, seperti biasa ya. Hari Senin tanggal 11 September 2023 ya. Waktunya kita bahas IHSG dan saham-saham apa aja nih yang menarik. Oke, kita mulai langsung dengan IHSG ya. Jadi, so far analisa kita ya dari beberapa minggu yang lalu kalau IHSG mau ke 7.000 udah tercapai. 7.000-nya sudah tercapai. Nah, cuman kemarin minggu lalu saya sempat bilang ada potensi masih bisa naik sampai maksimal 7.100 ya, 7.100-an. Nah, dengan candle hari ini hijau ya. Dan kalau besok juga hijau lagi break high kemarin hari Jumat di 6.966 atau 7.000 lah ya kasarnya. Eh, Ya ini bisa dibilang nanti bakalan lanjut naik sampai 7.100. Ya so far eh, memang agak-agak rawan. Kenapa? Karena kalau saya cek asingnya itu udah mulai net sell di saham-saham Big Bang. Ya, meskipun eh, apa namanya nggak semua Big Bang, tapi dari empat itu kalau saya lihat di tiga Big Bang itu di net sell. Jadi ya mungkin untuk Big Bang-nya sih nggak akan banyak pergerakan ya, tapi saham-saham yang lain tuh yang menarik sih gitu. Dan ini kalau kita lihat ya di secara teknikal nih, stokastik, sorry, MACD di sini puncak tertinggi, ya, tingginya di sini, dan eh, di sini juga puncak tertinggi, ya, tapi tingginya di sini, gitu. Jadi secara candle untuk di chart utama, ya, ini bikin higher high. Tapi secara peak-nya yang di MACD ini bikin lower high. Ya, ini ada potensi, ya, masih potensi ya, masih potensi divergence, sorry, bearish divergence. Ya, masih ada potensi bearish divergence. Jadi supaya bearish divergence ini nggak terjadi, ya ini harus di breakout 7.000 dalam waktu dekat. Ya, kalau nggak sampai bisa breakout 7.000 dalam waktu dekat, minggu ini gitu ya, eh, saya rasa bakalan turun dulu atau turun lagi. Ya, kemana? Ya, balik lagi ke sini, 68.50, 68.30, sekitar situ. Nah, tapi kalau ini di breakdown, ya itu nanti bakalan turun lagi gitu ya. Jadi ya intinya sih minggu ini itu bisa dibilang minggu yang cukup lumayan penting ya. Kalau misalnya memang nggak bisa naik ya, kalau memang nggak bisa naik, ini nanti bakalan ada potensi ya, ada potensi pola yang akan terjadi itu adalah pola head and shoulder ya. Ini headnya jadi misalkan targetnya tadi kan 68.30 ya. Itu headnya, ini right-nya ya kemungkinan kayak gini. Nah, baru dia turun dalam, turun ke bawah gitu. Ya, jadi agak-agak rawan kalau misalkan minggu ini dia nggak bisa balik lagi ke atas 7.000. Ya, jadi eh, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau minggu ini nggak sampai 7.000, nggak bisa balik lagi ke atas 7.000, pasti akan banyak saham yang akan saya rekomendasi untuk jual. Ya, terutama yang udah profitnya lumayan ya. Contoh kayak apa namanya energi, harum, buka, kita profitnya udah banyak ya di situ ya rekomendasinya. Good, Hais, ya model-model kayak gitulah ya. Dan nanti rekomendasinya akan berubah langsung jadi main pendek-pendek gitu. Ya, nanti kapan waktu pastinya main pendek-pendek nanti akan diinfoin juga di grup.
Jadi tenang aja. Ya, so far kita masih mainnya uh, swingnya agak panjangan lah ya. Oke, kita oh sorry, sebelum masuk ke per sektoralnya, jangan lupa minggu ini itu ada berita mengenai CPI Amerika, ya, atau bisa dibilang tingkat inflasi Amerika. Kalau misal inflasinya naik, ya kemungkinan The Fed akan naikin lagi suku bunga. Tapi kalau inflasinya mereda, ya kemungkinan bisa ditahan suku bunganya. Eh, bulan ini saya lupa, masih masih belum cek juga tanggal tanggal untuk pengumuman suku bunga Amerika tanggal berapa, saya lupa. Yang jelas di bulan ini, gitu ya. Kalau dari di bulan lalu ada acara Jackson Hole Symposium di mana Gubernur The Fed bilang ada potensi suku bunga Amerika itu naik 1 sampai 2 kali lagi di tahun ini, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata data inflasinya nanti di minggu ini hari Kamis, kalau nggak salah ingat ya, Kamis atau Rabu gitu, itu bagus, sorry bagus, itu turun ya, misalnya kemarin tuh kalau nggak salah di 3,5 ya, bulan lalu di 3,5 kan. Terus misalnya turun nih pengumumannya di hari Kamis tuh di 3,2, nah itu kemungkinan Amerika bakalan nahan suku bunga. Kalau Amerika bakal nahan suku bunga, yang bagus balik lagi ke properti. Ya, konstruksi kemarin udah mulai naik-naik lagi ya, padahal kita udah cut loss kemarin tuh. Cuman sampai sekarang saya masih belum nemuin beritanya apa yang bisa bikin mereka naik tinggi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan memangnya inflasinya nggak bagus di sini dan arti naik lagi ya dari 3,5 naik ternyata ke 37 atau 38. Nah, itu kemungkinan besar kan Amerika bakalan naikin suku bunga ya. Apa dolar akan makin menguat. Sekarang aja dolar udah 15.300. Jadi kalau nanti Amerika naikin suku bunga lagi di bulan ini, kemungkinan ada potensi dolar bisa sampai 15.800 ataupun 16.000 sampai akhir tahun. Ya. Dan biasanya kalau udah ada kenaikan eh, kurs rupiah kita melemah terhadap dolar, itu indeks sahamnya atau IHSG-nya itu akan turun. Ya. Jadi ya harus hati-hati ya. Kalau sahamnya udah naik-naik tinggi, ya mungkin bisa dipertimbangkan dulu untuk jualan, ya. Terutama di Big Bang, ya karena Big Bang-nya naiknya udah tinggi-tinggi banget tuh kalau menurut saya. Harusnya ada koreksi yang cukup lumayan sih di Big Bang. Terus langsung switching ke saham-saham yang baru akan mulai naik. Ya, contohnya apa? Ya, yang tadi saya lihat sih, Hive itu menarik. Kayak Friend, Mari, ya, terutama kalau misalnya nanti Pak Erick Thohir jadi cawapresnya Pak Prabowo ya, yang katanya rumornya sih begitu ya. Pak Prabowo, capresnya Pak Erick Thohir, terus Pak Ganjar itu iya, cawapresnya, sorry. Cawapresnya Pak Sandiaga Uno, gitu. Ya, tapi selama belum ada informasi beri- dari media ya mendingan kita nggak usah terka-terka ya. Oke, kita langsung masuk ke sektoralnya aja. Yang pertama, indeks transportasi. Ya, indeks transportasi sih so far kalau lihat kayak gini sideways ya, tapi sideways ini kecenderungannya turun. Ya, sideways tapi kecenderungannya turun. Nah, kebetulan di sini kita cuman ada beberapa aja sih, nggak banyak. Yang pertama itu masih ada SMDR ya, Samudra. Ini harusnya nggak lama kena cut loss sih.
Em, terus Jaya ini masih nggak kemana-mana ya, nyebelin banget. Terus Ais udah gitu, TRJA ini juga masih nggak kemana-mana ya. So far masih oke. Oh ini TRJA malah kelihatannya bakalan bisa ada potensi kenceng nih dalam waktu dekat. Terus kalau yang lain itu coba kita cek GTRA ya. Ini GTRA lumayan sih. Tapi nanti lah kita lihat-lihat dulu. GTRA sama HATM. Kelihatannya lumayan. Ya, HATM menarik nih nanti kalau ada koreksi ya. Nih ciri-ciri saham repo nih, Bapak Ibu ya. Volume transaksinya terjaga gitu. Ciri saham repo. Biasanya nanti kalau reponya udah habis, ya turun dibanting gitu. Oke ya, jadi oh kita coba cek Garuda dulu deh. Garuda masih sideways. Oke, itu untuk transportasi ya. Kita pindah ke sektor berikutnya, IDX Tekno. Ya, IDX Tekno, eh, oh ya, jangan lupa tanggal 18 nanti, ya, tanggal 18 nanti, minggu depan ya, itu FTSE dimulai, gitu ya. FTSE dimulai. Jadi saham-saham yang masuk FTSE biasanya minggu ini akan naik. Tapi setelah eh, di tanggal 18 itu biasanya mulai akan koreksi. Ya, jadi pantau saham-saham yang FTSE. Apa aja tuh BRMS contohnya ya, yang masuk FTSE. Goto ini Goto juga termasuk sih Goto, tapi FTSE yang syariah ya. Ya, so far sih eh, saya masih belum ada ketertarikan di Goto, tapi jangan lupa kita ada Bukalapak yang saya rekomen dan udah naiknya cukup lumayan ya. Kita rekomen dari 230, 232, ini naiknya udah high-nya tadi 268. Ya, besok juga kelihatannya masih bisa naik nih. Ya, kelihatannya masih bisa naik. Kalau break 268 bisa lanjut lagi. Target kita di 300. Ya, kalau dari pola cup and handle ini hmm, 248 kurangin berapa? 198 deh ya. Kira-kira 50, 298 targetnya. Ya, lumayan ya, menarik ya. Jadi so far sih kita rekomnya ke saham-saham yang seperti ini ya. Jadi mainnya agak sedikit low, apa agak sedikit long, medium long gitu ya. Nggak yang terlalu cepat. Cuman saya ada rencana memang kalau misalnya marketnya agak kurang bagus seperti yang tadi saya bilang, ya kita akan mainnya pendek-pendek gitu. Karena pada saat market bagus pun kita main pendek-pendek. Saya pribadi mainnya pendek-pendek gitu. Terus di Tekno, oh kita coba cek MTEK ya, karena Bukalapak naiknya lumayan, MTEK-nya biasanya yang ikut. Kita coba cek, ya MTEK-nya bener sih ikut ya. Ini supportnya kurang lebih sama. Ya, ya nanti mungkin kita akan pantau dulu nih 1 2 hari. Jadi besok atau lusa kalau misalnya memang masih menarik baru kita akan rekom. Terus
Kita coba cek Aksio. Ya, ini Aksio juga lumayan menarik nih kalau bisa breakout MA 200 ya. Ini harus dipantau sih. Ya mungkin itu sih dari sektor teknologi ya. Kita pindah ke sektor berikutnya, energi. Ya, nah ini sektor energi ini kelihatannya udah mulai mau koreksi ya. Koreksi sehat kalau saya bilang. Koreksi sehat, terus kemungkinan sideways ya. Ini untuk sektor energi. Nah, saham-sahamnya ada apa aja? Kebetulan kita udah nggak ada Adaro ya, cuman kita coba cek dulu Adaronya gimana. Ya, Adaronya kena MA 200 koreksi ya. Ini lumayan menarik sih kalau misalnya memang bisa koreksi sampai 2580-an dan mantul tentu aja. Tapi kalau nggak mantul ya agak repot. Tuh. Terus kita ada rekomen PTBA juga. Eh, So far masih sideways, kurang lebih nggak beda jauh dari harga beli ya, nggak beda jauh dari harga rekomen. Cuman nih kalau misalkan besok turun lagi, ya kalau besok turun lagi, agak rawan gitu ya, agak rawan. Cuman kalau ngelihat dari eh, pergerakan emasnya ya, emas dunianya itu kelihatannya cenderungannya akan bergerak naik sedikit, udah gitu turun gitu. Jadi sideways sih. So far masih sideways belum balik downtrend lagi. Jadi harusnya batu bara, nikel itu masih ada potensi untuk bisa bergerak. Minyak juga sama. Oke, terus Harum, ya ini kalau Bapak Ibu perhatiin saham Harum tadi pagi, Bu, ini sahamnya keren banget. Tadi pagi saya di kantor, saya bilang ke teman saya di kantor, antri Harum 16.40 ke bawah makin bagus. Jual 16.90 langsung. One day trading ya. Pagi beli, siang laku. Gitu. So far masih oke, ya harusnya bisa besok bisa dimanfaatkan juga untuk buy on weakness kalau yang belum punya di kisaran 1660 targetnya masih 1800 kalau dari saya untuk pendeknya gitu. Ya tapi sorry bukan untuk pendek, untuk target terakhir kita ya. So far masih di 1800. Eh, saya masih belum lihat apakah Harum ini bisa lebih dari 1800 gitu. Ya, jadi nanti akan diupdate. Kemungkinan sih harusnya bisa, cuman ya biasalah ada ininya, ada tragedinya ya, naik turunnya gitu maksudnya. Terus eh, kita ada rekomen Indi juga ya. So far Indi juga masih mirip kayak PTBA, masih sideways. Ini kalau besok turun lagi agak rawan sebenarnya. Ya kayak PTBA kalau turun lagi agak rawan. Terus kita ada Doit ya, ini barang lama. Doit barang lama, so far masih sideways. Ya, harusnya masih bisa capai target sih, 440 sampai 460. Energi, ini ada rekomen juga ya, kita udah dari 230, 240, so far masih oke. Harusnya masih bisa capai target di 300-an, gitu ya. Nah, harapan saya udah kena 300, turun dulu tuh, sampai 264 lagi. Ya, jadi bikin polanya eh, inverse head and shoulder. Gitu. Terus apa lagi di sektor energi ini kita ada Dewa ya. Kemarin tuh sempat kita upgrade target Dewa ke dari 70 ke 80 ya. Ya kalau misalnya nggak di-upgrade sih harusnya udah kena ya. Harusnya udah kena. Ya, cuman karena kita upgrade dan hari ini ternyata open gap up
ya di 75 ya. Ini biasanya tanda-tanda agak kurang bagus sih. Paling besok kita akan saranin untuk sell on strength ya. Harusnya di kisaran 6970 masih bisa kena sih. Ya, ini 75 sampai 67 selisihnya 8 bagi 2 472. Ya 70 masih kena sih harusnya. Oke, terus BSML ya. BSML nih sebenarnya termasuk salah satu saham gorengan ya, tapi kalau saya lihat so far tuh volumenya udah mulai naik lagi nih gitu. Jadi ada potensi nih besok kita akan rekom nih. Ya. Tadi beberapa ada yang memang udah sering main di BSML, nah itu udah mulai saya apa namanya? Udah mulai saya kontak tadi untuk beli BSML ya. Nah, tapi yang resmi untuk VIP-nya ya baru akan besok ya. Karena saya memang harus nunggu closingan dan closingannya so far sih menurut saya oke. Terus ini ada saham Apex ya ini baru weekend kemarin saya lihat so far oke. Memang belum belum pernah atau jarang juga sih saya trading di sini, tapi ini masih dalam pantauan gitu. Oke, terus eh ya yang lain mah belum dulu lah ya. Yang lain itu indeks energi. Kita pindah ke indeks cyclical sekarang. Ya, indeks cyclical sektoralnya cenderungannya sementara arahnya masih turun ke bawah selama belum bisa lewat dari MA 60 gitu ya. Jadi MA 60 di sekitar 910-an lah. Nah, kebetulan di sini kita coba cek dulu saham MNCN ya. Ya, hari ini MNCN naiknya cukup lumayan. Ya, naiknya cukup lumayan. Ini kalau kita cek ada big akumulasi ya. Ada akumulasi yang cukup besar dari ZP sama AK dari kenaikan hari ini. Ya, menurut saya sih ini harusnya bisa jadi sinyal sih. Cuman grup MNC ini biasanya suka nipu. Jadi harus hati-hati ya. Kita akan rekom besok ya. Tentu saja masuknya ke kotak kuning bukan ke kotak hijau. Jadi ya harus atur-atur sendiri money management ya. Kotak kuning itu kan maksimal 15%, kotak hijau maksimal 30% untuk satu saham ya. Jadi silahkan disesuaikan sendiri. So far MNCN oke. Terus kita ada SCMA barang lama yang akhirnya naik lagi ya. Ini mungkin karena bukanya juga ikutan naik ya. Ini so far masih oke juga. Eh, terus Aces ya ini juga akhirnya hari ini naiknya cukup lumayan. Ini harusnya bisa bantu Aces buat sampai ke 900. Target kita di 900. Terus eh kita ada Imas, ya Imasnya cuman lagi sideways nih, lagi sideways. Kalau besok nggak, sorry, kalau besok bisa naik kenceng itu bagus banget, ya. Kalau besok nggak bisa naik kenceng, ya minimal nggak turun dalam lah, ya minimal kayak candle 1 2 hari ini so far oke. Tapi kalau turun dalam agak rawan, gitu ya. Terus Wood ini barang lama juga ya. So far udah mulai jalan lagi. Harusnya bisa lanjut sih ke 500-an. Bahkan mungkin 540 sampai 580. Terus Mari ya ini Mari so far hari ini ada distribusi ya.
Abanya juga nggak terlalu bagus sih harusnya. Oh, abanya malah ada big akum. Ya, kita lihat lah ya, kita tunggu. Apakah Pak Erick Thohir beneran akan jadi cawapresnya Pak Prabowo? Oke, terus, oh di sini kita ada saham Kars ya, rekomend. Kok boga? Rekomennya saham Kars. Ya, so far masih di 107. Ya, menurut saya masih oke. Harusnya besok masih bisa naik-naik juga. Nah, ini aja hari ini saya sempat trading di Kars ya, masuk 107, jual di 110. Ini, nah di sini nih, sekitar jam setengah 12 gitu. Ya, scalping-scalping gitulah. eh So far masih oke untuk Kars ya. Terus kalau untuk yang lain di sektor ini kelihatannya belum ada yang menarik kalau yang saya lihat ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Hmm. Oke, kita lanjut aja ke yang berikutnya, indeks healthcare. Ya, indeks healthcare ini mulai nih, ya, mulai naik. Hari ini naiknya candle ini lumayan panjang, volumenya juga lumayan. Nah, cuman stokastiknya kayaknya terlalu tinggi ya naiknya. Jadi ini mungkin besok akan ada retracement kali ya. Nah, pertanyaannya sama apa aja nih yang bikin naik kenceng? Ya, kalau yang saya tahu sih Kalbe ya hari ini yang bikin saham-saham healthcare-nya kenceng. Beritanya apa? Saya masih belum tahu. Cuman teknikalnya so far healthcare Kalbe ya masih apa namanya kayak dead cat bones lah, belum kelihatan untuk konfirmasi reversal. Dibanding Kalbe ya rekomen kita yang udah lama itu jauh lebih bagus menurut saya Kimia Farma gitu ya. Nah, ini kalau kalau kita lihat ya, ini di sini tuh ada pola cup and handle. Hmm, ya sekitar sini lah ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Ya, jadi harusnya sih bisa jalan. Harusnya bisa jalan. Ini area ininya, neckline-nya. Harusnya sih bisa jalan. Tapi volumenya nggak terlalu kelihatan ya di sini. Ini nanti harus dicek lagi volumenya. Tapi so far sih oke. Menurut saya sih oke. Terus eh, banyak banget ya saham-saham di sektor ini yang tiba-tiba gerak. Ya, contoh kayak IRA tiba-tiba naik volume tinggi itu. Saya nggak tahu beritanya apa, masih belum ketemu. Cuman kita ada Same, ya kita ada Same. Ya, kita ada Same, ini menarik. Ya, terutama kalau bisa break yang di sini ya di 370 dia harusnya lanjut lagi naik. Ini jadi pola cup and handle kecil ya. Cup and handle kecil. Oke, lanjut ke sektor berikutnya di infrastruktur. Ya, infrastruktur ini kecenderungannya sideways ya, dalam tren naik, tapi dia lagi sideways. Ya, ada potensi untuk koreksi ya, makin turun ke sini makin bagus kalau saya bilang.
Ya, tapi nggak mungkin di minggu ini sih kalau saya rasa ya. Mungkin minggu ini lebih ke Southwest. Kalau Southwest harusnya bisa lanjut dulu naik. Oke, untuk sektor infrastruktur kita coba lihat Telkom. Ya, Telkom so far kalau besok nggak mantul pasti kena cut loss nih. Ya, tapi kalau kita lihat XCL-nya yang akhirnya kita dapat barang murah gitu ya. Harusnya sih cakep besok XCL dan Telkom. Terus Brand. Nah, kita coba cek nih brand. Brandnya normal akumulasi ada big akum juga ya. Jadi harusnya yang akum juga sekuritasnya lumayan ya. Sekuritas yang lumayan banyak duitnya, bukan sekuritas retail yang kayak gini. Ini retailnya malah jualan. Harusnya sih cukup confirm nih dia bergeraknya akan bisa naik. Cuman pertanyaannya, ini kan bentar lagi MA200 nih, apakah bisa di breakout atau enggak? Itu dia. Gitu ya. Jadi so far eh, telekomunikasi oke. Ya. Tapi kalau ISAT-nya saya belum lihat sih. Ya, TOWR-nya juga oke. Ya, TOWR kita ada rekom ya, TOWR itu oke. Terus Tebiknya, Tebiknya kelihatan lebih lambat sih dibandingin TOWR. Eh, Cuman kalau ngeliatin kayak gini, kalau besok nggak kenceng si Tebik itu bahaya. Ya. Jadi kalau besok Tebik nggak kenceng, kemungkinan kita akan saranin jual dulu deh, karena agak rawan ya. Terutama kalau merahnya malah malah merah di atas 3% gitu, itu rawan banget. Kemungkinan kita akan saranin untuk jual dulu. Nah, lanjut ke konstruksi nih. Konstruksi entah ada info apa ya. Ini kemarin tiba-tiba naiknya lumayan sih. Tapi bukan di Wika-nya ataupun di ADI-nya, tapi di PTPP-nya. Kita lihat satu-satu ya. ADI-nya agak mending naiknya ya, agak sedikit slow. Tapi kalau PTPP, kalau Bapak Ibu lihat itu naiknya kenceng banget. Nah, saya masih belum dapat info kenapa nih PTPP bisa naik sekenceng ini. Gitu ya. Cuman yang jelas harusnya sih udah akan ada koreksi. Nah, pada saat itu waktunya kita untuk masuk ya. Setelah kemarin terakhir kena cut loss. Tuh. Ya, jadi Wika-nya, PTPP-nya mas kita bisa nungguin buy on weakness, Wika-nya mungkin masih akan sideways. Sorry, Wika ini ada potensi double bottom ya. Jadi tergantung nih ininya. Apakah dia kuat atau enggak. Terus kalau kita bikin ya paling paling kalau koreksi nggak boleh jebol berapa nih? Di bawah 380 nggak boleh. Kalau jebol bahaya. Terus dari tadi Garudanya agak kurang oke ya. Kalau GMFI-nya sama, kurang lebih agak kurang oke juga. Di sini kita masih ada Kin ya, yang masih sideways. Ya, masih sideways ini kalau besok nggak naik agak rawan ini. Terus Arko juga sama. Ya, kita masih ada Arko, masih sideways juga. Saya udah lama nggak lihat karya, kita lihat dulu ya karya. Oh, karya lagi ada big distribusi. Oke, tadi ada pertanyaan PTPP
TP di berapa? Ya kalau mau TP mungkin besok bisa di berapa nih? Kita pakai Vibo dulu deh yang pertama. Harusnya di sini, area sini, sekitar sini sih Bu, 750-an. Ya, jadi kalau besok mau TP, ya mungkin di 770 harusnya bisa kena. Iya, 770. Oke, lanjut ke IDX eh, industrial. Ya, IDX industrial ini kalau saya lihat lebih ke arah turun nih. Ke arah turun, eh, kita ada Astra yang barang lama banget ya. So far set best. Wah ini kalau besok nggak mantul, bahaya ini. Terus yang dalam pantauan tuh Arna, gitu ya. Dalam pantauan tuh Arna. Nah, so far sih kalau saya cek beberapa hari ya, mungkin kisaran dari tanggal 6 lah. Sorry, tanggal 1 lah, 1 September. Ini ada normal distribusi ya. Tapi kalau dilihat dari eh, beberapa hari ini itu ada akumulasi ya. Jadi nanti ini dalam pantauan saya ya untuk Arna harusnya masih bakalan menarik. Terus ya kakak, ini kita masih ada juga rekomendasinya. So far sih oke ya. Hari ini naiknya kenceng tapi volume nggak terlalu tinggi. Ya mungkin besok akan ada retracement ya. Iya, terus saya juga lagi mantau ini nih GPSO. Ya, hari ini naik kenceng. Padahal tadinya saya nungguin di bawah, mau ngantri di bawah, tapi ternyata dia udah kenceng duluan. Oke, mungkin itu dulu kalau dari industrial ya. Kita pindah lagi ke sektor finance. Ya, sektor finance ini sama ya kayak IHSG. Kalau hari ini besok masih bisa naik dan bisa breakout sini 1420-an itu masih bisa lanjut ya. Di sektor finance BBCA udah mulai apa namanya? Sideways-nya udah mulai makin kelihatan ya. BBRI-nya BBRI-nya juga sama, Mandirinya juga sama, BBNI-nya BBNI-nya lumayan nih. Ini yang kemarin saya bilang harusnya di kisaran targetnya kan 9, sekitar 98-an nih. Ini udah mau capai, kayaknya 97 dia langsung koreksi. Harusnya sih masih oke sih. Terus kita ada Katlo Saratoga ya. Tadi kita ada Katlo Saratoga tadi. Ya so far sih yang lain kayak PNLF itu sideways. Ya PNLF sideways. Kayaknya BTPS deh yang nanti eh, bakalan kena SL kalau dia nggak mantul.
besok. Ini nih, Ahab. Ini menarik juga nih. Ahab. Ahab ini menarik. Ini Ahab ini menarik. Sisanya belum ada yang menarik lagi sih kalau menurut saya. Ya, kita lanjut ya ke IDX. Hmm, Industrial udah basic material. Ya, basic material masih kenceng. Ya, ini kelihatannya hari ini kenceng karena INKP Tekimnya lanjut naik ya. INKP Tekimnya lanjut naik. Jadi area buy kita udah nggak akan kena nih, karena dia udah terlanjur naik. So far sih masih oke ya. So far masih oke. Meskipun ada distribusi nih, Tekim INKP-nya tadi Big Akum kalau INKP. Ya, jadi harusnya sih masih oke. Belum lagi ditambah semen Gresiknya naik. Ya, nah SMGR nih menarik nih kalau udah kayak gini. Semen-semenan harusnya jalan lagi ya. Kita cek INTP. INTP. Oh, yang keluar INTD. Ya, semen-semenan ya, betul ya. Batu rajanya gimana nih? Oke, batu raja juga menarik. Cakep. Jadi besok semen-semenan harusnya lanjut nih. Terus MDKA ini kelihatannya MDK-nya bakalan kita saranin untuk eh, jual dulu kalau ternyata turun di bawah 3.060 gitu. Terus BRMS juga sama ya. Minggu ini harusnya yang seperti tadi di awal saya bilang harusnya ini bisa sampai target di 230. Yang jelas minggu ini harusnya keluar sih. Harus keluar lah minggu ini. Terus ESA juga udah mulai naik lagi ya so far chartnya lumayan oke ya harusnya besok masih bisa naik. eh, MBMA yang kemarin sempat hype-hype-nya gitu ya sampai hampir 900-an. Nah ini lagi sideways ya lagi sideways so far tapi masih oke. Terus apa lagi ya? Kelihatannya sih itu dulu ya untuk dari basic. Kita pindah ke sektor ini kalau udah properti. Ya, so far properti ini harusnya udah capai target penurunan ya. Ini kan ada pola apa namanya? Penan ya, pola penan terus dia turun. Harusnya sekarang dia mulai sideways sih. Sideways dulu baru nanti lanjut naik. Yang kenceng hari ini
properti di Kija nih. Ya sayangnya udah kena cut loss ya kemarin. Ya sayangnya udah kena cut loss, nggak lama kenceng. Terus properti yang lain sih so far masih sideways juga. Ya, jadi eh, kita lewatkan aja lah ya kalau untuk properti. So far masih sideways, blue chip yang utama sih dijadiin sasaran. Ya. Eh, Terakhir, non cyclical. Ya, non cyclical hari ini juga naik kencang. Ya, cuman kalau non cyclical saya belum lihat sahamnya yang bisa yang bikin kencang apa. Beda sama kayak tadi ya di basic itu saya lihat emang INKP-nya bikin kencang. Terus semen-semenan bikin kencang. Nah, ini mungkin ke AMRT kali ini cuman naik 2,9%. Nah, ini so far sih teknikalnya lumayan gitu. Tapi tadi kita rekomnya ke MIDI. Ya, MIDI itu anak usaha dari AMRT. Eh, Menurut saya teknikalnya lebih oke. Ya, ini di sini kita ada pola ascending triangle. Ya, ini triangle-nya di sini. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi ascending triangle harusnya bisa kencang. Ya, makanya tadi saya langsung rekomnya HK452. Gitu. Sebenarnya saya mantau dari harga awal-awal tuh di 448, 450 gitu. Cuman ya karena sinyalnya belum ada ya, baru ada di 452 ya, kita rekomnya langsung HK di 452. Terus kita ada hoki ya. Ini hokinya akhirnya turun, tapi kalau misalnya besok masih bisa mantul, so far masih oke. Tapi kalau besok eh, turun atau break low ya, break low dari 133 itu ada potensi untuk koreksi lanjutan. Ya, ini nggak lain nggak bukan karena berita kalau Indonesia mau impor beras. Ya, jadilah nasibnya seperti itu. Harusnya sih masih bisa sampai target minimal 150. Terus apa lagi ya di sini? Yang menarik. Ayam-ayaman masih belum ya. CPO juga masih belum. Rotinya masih set, guys. Tapi roti lumayan sih ini. Roti lumayan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Chandra, Ya, Pak. kalau tadi Adaro itu bahaya posisinya. Udah Eh Adaro disentuh. tuh udah kena MA 200 dan balik arah nih, Pak. Kelihatannya. Ini eh pola candlenya itu kalau dia bisa closingan ya Pak ya. Closingannya di bawah 2790 ini kelihatannya bakalan turun lumayan. Meskipun dia statusnya big akum sih. Status masih weak akum ya, Iya, Adaro ya. tapi ini dari tanggal 7 Pak saya tariknya. Oke, oke. Tanggal 7 ya di sini ya. Di sini aja big akum. Harganya harga cukup tinggi sih big akum. Hmm. Nah, kalau dia secara secara Teknikal. kemungkinan, teknikal kemungkinan kalau dia itu sampai
sampai berapa kalau koreksi itu? Kalau dia koreksi, Ya, ya ini sih Pak, paling dua paling pertama ya Pak, support pertama itu 26 sampai 2660. Itu ini support pertama. support pertamanya di situ. Iya. Kalau masih di sini nggak bisa mantul, berarti potensinya terakhir di sini Pak, 2460-an. Tapi kalau di sini nggak mantul juga, kecenderungannya malah balik arah Pak. Mungkin Oh, dia mau bikin pola double bottom atau cup and handle-nya dulu gitu Pak. hmm, gitu ya. Iya. Jadi tadi support satunya dua dua 2660 berapa tadi? sampai 2600. 660. Hmm. Tapi kalau itu jebol berarti ke 2460 ya. Iya. Terus terang kemarin sih saya saranin jual tuh mau nunggu di sekitar 24-an ini Pak. 24-an. Iya, 24. 24 ini yang kedua yang di 50% Fibonya. Hmm. Cuman kan Hmm. dia nggak turun, dia malah naik lagi kan. Hmm. Ya mudah-mudahan kayak Excel. Nah, kan Pak Cecep sempat WA ke saya kan. Pak, itu Ya. kenapa Excel dijual dulu? Ya, Hmm. berharap turun Pak. Ternyata dikasih turun. Turunnya banyak malah ya. Nah, orang di sini turun candle besar, kita malah masuk. Orang-orang pada takut mungkin. Ya, betul. Nah, yang disebut nangkep pisau jatuh malah diambil ya. Iya, kalau saya sekarang lagi suka itu Pak, lagi suka buy on weakness. Jarang Oke. saya HK sih, saya jarang HK. Udah ya sejak pindah kantor baru saya lebih suka buy on weakness. Nah, di penurunan XL misalnya untuk pelajaran, kenapa kita bisa yakin bahwa dia akan mantul, Pak? Nggak lanjut turun. Oh, kenapa eh, Kenapa kita berani kelihatan tangkap? akan mantul? Hmm. Nah, yang pertama Hmm. ini Pak, candlenya ini kan bikin kayak hammer tuh Pak sebenarnya. Volumenya juga agak tinggi. Ya, Hari volume agak setelahnya, tinggi. Yang setelah ini ya setelah setelah penurunan. Betul. setelah setelah hari candle besar turun. Iya, betul. Nah, Hmm. terus dari sisi stokastik juga ini udah masuk ke sekitar area jenuh jual ya, Pak. Gitu. Oke. Bahkan kalau jenuh jual, Pak. Hmm. Nah, kalau kita pindahin ke time frame weekly, nah di time frame weekly-nya ini stokastiknya masih di atas 50 nih, Pak. Oke. Gitu. Jadi Hmm. saya rasa minggu ini closingannya bisa di kisaran 24-an, 2450, 2460, baru minggu depan kencang lagi. Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Berarti sampai saat ini Excel view-nya masih lanjut ya. Masih lanjut, Pak. Kalau dari saya view-nya masih lanjut, Pak. Atau kalau yang lain. Saya nggak ada waktu buat ngikutin yang lain soalnya. Berarti kemarin rejection yang di bawahnya itu kita anggap supportnya di situ ya Iya, betul, sekarang Pak. ya. Ah, betul. Hmm. Terus high-nya itu resistannya berarti ya. High itu dia Iya, belum balik waktu. ini di sini. Resisten ini. Oh, bukan dia yang dua itu, 2480-an. yang sejajar. Yang mana, Pak? Bukan yang dua dua candle sejajar itu. Dua candle sejajar Yang itu. yang Ini. hijau merah. Yang ini ya, Pak. Nah, itu. Ya, Ya ini itu kita. juga resisten. Cuman biasa kan ada satu candle panjang yang merah. Ini resisten pertama, ini resisten kedua. Cuman kalau Oke, lihat oke. kayak gini, asalkan dia bisa breakout yang merah, closing di atas high candle merah ini yang panjang, harusnya lanjut naik Hmm. sih. Oke, oke. Kita pakai yang terdekat dulu berarti ya. Iya. Oke, Pak. Thank Ada you. lagi Pak, mau ditanyakan?
CTRA CTRA masih sideways, Pak. masih sideways ya. Sepertinya masih sideways. Tapi balik arah ya. Udah, itunya udah Belum, selesai. belum, Koreksinya. belum, belum balik arah, Pak. Ini kalau saya lihat tuh lebih ke sideways. Ini sambil nungguin ini, Pak. Nungguin suku bunga Amerika ya, the Fed, yang nanti di akhir akhir bulan lah tanggal 20-an berapa tuh bakalan mutusin tuh dia mau naikin suku bunga atau malah hold gitu. Nah, naikin suku bunga atau enggak itu nanti minggu ini di hari Kamis itu bakalan keluar data inflasinya, Pak. Bulan lalu Hmm, inflasi Amerika tuh naik dari 3,3 ke 3,5. Nah, kalau bulan ini dari 3,5 malah turun ke 3,2 atau ke 3, itu ada potensi suku bunga Amerika ditahan, Pak, di September ini. nggak jadi naiknya. Nggak jadi naiknya. Nah, kalau nggak jadi naiknya, barulah properti jalan lagi, Pak. Nggak jadi kan bisa bisa cuma nunda sebulan berarti kan. Eh, Karena masih berikutnya punya November, ruang. Pak. Oh, Berikutnya November. November. Dan biasanya November. kalau depending seperti itu properti bakalan gerak lagi, Pak. Nanti masuk bulan November, baru mulai koreksi lagi, seperti itu. Oke. Nah, November itu biasanya di akhir bulan sih, gitu. Cuman kalau saya sih ngelihat eh, ya yang paling penting dari inflasi Amerika hari Kamis ini. Kalau inflasinya turun, ya potensinya September ini ngehold, Desember mungkin masih bisa ngehold, Pak. Nanti naiknya di tahun depan. Kalau saya sih seperti itu ininya, eh, prediksinya lah. Jadi September hold, November hold, nanti tahun depan baru mulai naikin lagi, gitu. Mhm. Ya, Ya, tahun ya, ya. depan mulai dinaikin lagi, bisa sampai 6% maksimal. Tahun depan. Tahun depan. Di Q1 lah, itu naik naik bisa sekali, nanti di Q2 naik 2 kali, baru turun tuh, habis itu. Nah, kalau lihat secara sektoral, ini kan semua properti kan udah sudah koreksi semua nih. Semua properti. Ya, sideways Hmm. sih, Pak, bisa dibilang. Jadi yang kemarin selama sebulan sempat profit, Balik lagi ya, Pak ya, BEP. udah balik lagi semua, betul. Ya, nah itu mungkin bisa di hold lagi, Pak. Lebih baik sektornya dijauhi dulu, nggak usah di itu atau dengan sikon nunggu suku bunga kan panjang nih. Oh ya, nah itu pilihan sih, Pak. Kalau kalau saya sih lebih, eh, kalau saya kan karena fokusnya cari profit yang pendek-pendek, Pak. Jadi kalau yang terlalu lama, biasanya saya jual dulu sih, Pak. Balik lagi ke profilnya, Pak. Ya, ya. Mm-mm. Hmm. Cuman kalau saya sih kayak gitu, biasa saya ngejarnya saham yang lagi naik gitu. Kayak dari kemarin saya trading di hoki, buka, ya buka beberapa hari ini sih baru trading lagi. Gitu kan baru beberapa hari ini juga kan bukanya kenceng kan. Ya, betul. Buka udah break itu ya, Pak ya? Berarti ya, Udah, Pak, udah break, udah bagus. bakal continue ya. Iya, harusnya sih bisa lanjut 300 sih. Arahnya 300-an ya buka ya. Iya, sementara masih di situ. Semoga udah di average, Pak, kemarin. Kurang, masih kurang. Masih kurang ya. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada retracement lagi kan memang harus ada akan ada retracement kan. Itu Hmm. bisa masuk lagi. Hari ini kan terkejut sih, langsung loncatin itu MA 200. Iya, saya malah udah nunggu-nunggu, Pak. Kan Nunggu-nunggu. udah 2 hari dia nggak berani closingnya, nggak berani lewatin MA 200. Betul, betul. Makanya saya nunggu-nunggu nih. Kapan nih buka break MO 200? Hari ini breakout. Tadi saya antri jual 268 cuma disentuh doang, nggak kebagian.
Oh, nggak kejual jadi. nggak kejual. Biasalah kalau saya antri jual kadang cuma disentuh doang harga jualnya turun lagi. Hmm. Harus nunggu lagi besok atau 2 hari lagi baru kejual. Kadang. Kalau lihat chart kayak gini kan berarti gap apa? Ada gap berarti. Yang buka ya Pak ya, coba. Buka. Rasanya Hmm. sih nggak ada sih Pak. Kan Kalau kemarin kita ngelihatnya closing. di 30 menit ada Pak harusnya akan ada. Nih, ini ada gap up di sini di 30 menit ya. Hmm. Tapi kalau lihat di daily nggak ada gap up Pak. Karena candle kemarin panjangnya kan, Ada panjangnya ya, ada iya jarumnya ya. ada jarumnya. Jadi nggak lihat closingnya ya. Iya nggak lihat closingnya gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan besok bisa breakout nih 268 biar kenceng lagi. Hmm. Kalau nggak retrace dulu malah. Soalnya jarumnya besar. Eh, tapi jarumnya belum lewatin setengah dari range pergerakannya sih Pak. Iya, ya, benar-benar. Hmm. Harusnya sih masih bisa sih. Iya, betul. Hmm. Ya kita lihat besok lah Pak. Saya mah kan cuma retail butiran Betul. debu Pak di market, bukan market maker. Hmm. Cuman di Cuma kalau antara teknologi paling lumayan bagus, ya. paling Heeh. bagus ini Pak. Ini akumulasinya lumayan Pak. Ini dari tanggal 7 aja si KZ ngumpulin 90 miliar. Average Hmm. 248. Hmm. Tanggal 7 nih di sini. Padahal kita rekom udah dari kapan? Ini 7 sampai hari ini berarti 3 hari ya. 7-18 Iya, ya. 3 hari. Iya, Pak. Barangkali yang lain mau tanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin sampai di sini dulu ya. Pak Cecep mau nanya lagi? Nah, terima kasih. Oke, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan dan happy cuan. Ya, selamat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak.